Ini penting buat anak-anak muda yang di zaman-zaman sekarang, di masa-masa sekarang yang sangat jahat. Roh Kudus itu sangat diperlukan bagi pemuda-pemuda. Karena tanpa Roh Kudus kalian pasti bimbang, tanpa Roh Kudus kalian kacau, pasti kacau, percaya sama Kak. Nah, kan katanya kalau nggak punya Roh Kudus katanya nggak boleh masuk surga. Udah terima Roh Kudus atau belum? Simple sebetulnya. Indikatornya simple, nggak usah susah-susah. Kuncinya apa? Nikmati kopi pahit, kumpulan orang penuh inspirasi paling hit. Luar biasa. Haleluya. Bersama dengan saya Pendeta Kristianto Agus, kita akan ngopi bareng, ngobrol tentang firman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Dan Anda akan terima notifikasi yang terbaru, update-update yang terbaru, yang keren-keren tentunya. Wah, luar biasa. Bersama saya saat ini, wah luar biasa, orang-orang hebat ini. Anak-anak muda yang wow dahsyat, ganteng dan cantik. Keren. Wah luar biasa, kembali ketemu lagi nih Mas Aan. Om, apa kabar? Dahsyat. Om tambah ganteng tiap hari. Wah, terima kasih. Tapi biar lebih kelihatan ganteng, kita kan sudah ngikuti prokes, ya toh? Protokol kesehatan. Betul. Jadi bebas Covid. Masker. Kita bisa lepas masker. Oke. Luar biasa. Nah, kan ganteng. Tambah ganteng tuh. Kelihatan ganteng. Enggak kelihatan, Bang. Enggak kelihatan. Oh, memang Om ganteng. Oh, gitu ya. Oh, terima kasih. Tapi enggak ada recehan ini. Ngomong receh saya sudah habis itu. Tapi padahal saya sudah berharap. Hari ini saya bawa teman, Om. Yoi, Man. Bawa teman saya cantik. Bisa diperkenalkan. Ini kakak seperguruan saya. Dalam firman dan dalam iman. Sip. Kan Om saya bawa hari ini Kak Feby Mamusung. Feby Mamusung ya. Dari Kementerian Perhubungan. Membawa Kementerian Pendidikan. Seputaran pendidikan. Anak buahnya Pak Nadiem Makarim. Sip. Jadi selama ini berkecimpung di bidang anak-anak? Iya, masih di lingkungan anak-anak. Masih di lingkungan anak-anak. Dari guru TK sekarang adminnya. Admin TK. Luar biasa. Ya, dulu pernah jadi muridnya ya? Pernah. Saya dulu belajar membaca dan menggambar sama Kak Ebi. Kak Ebi ngajarinnya gambar pemandangan, saya malah gambarnya laut. Wanita pujaan saya. Saya kira laut. Di laut. Putri Duyung ternyata. Putri Duyung ya. Oh, luar biasa. Mantap sekali ya. Oke, saya senang sekali ya ada di tempat ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngopi bareng. Ya. Temanya enak kok, Roh Kudus. Wah, luar biasa. Roh Kudus itu bener ada ndak sih gitu loh. Nah itu yang mau saya tanyakan Om. Oh gitu. Apa indikatornya kalau kita punya Roh Kudus? Nah, apa dong tanda-tandanya? Apa enggak yang Om jelaskan ke Aan? Apa Aan sudah punya? Ya kan? Nah itu. Makanya Aan juga takut ya kan. Jujur takut juga punya enggak sih gitu. Gitu ya. Luar biasa kan. Oh gimana? Nah ini gimana nih yang anak TK yang sering ngadepi anak TK ini kalau mungkin punya indikator atau IndiHome mungkin ya. Ini jadi promosi ya gitu. Kadang ya Om ya, kadang ya Aan cari referensi Roh Kudus itu seperti apa sih? Yeah. Ada nggak Aan punya tanda Roh Kudus di hati Aan? Kadang gitu ya kan. Pas ada salah satu indikator yang nggak ada di hati, takut Om. Nah, kan katanya kalau nggak punya Roh Kudus katanya nggak boleh masuk surga. Kan takut. Gitu. Bener nggak tuh gitu Om? Takut juga, ya kan. Padahal katanya kalau kita punya Roh Kudus kita bakal jadi saksi Kristus kan? Dimanapun kita berada. Nah, saya maunya tahu itu benar nggak sih saya punya Roh Kudus Om? Gimana sih? Gimana ini?
Roh ini Kudus. Mbak Feby Mamusung ini. Sebagai guru TK bisa jelaskan dong. Bisa dong, kan perlu. Roh Kudus. Ya. Kalau menurut saya, Roh Kudus itu sejak dari kitab Perjanjian Lama itu, ya, setahu saya Pak, nggak tahu ya. Roh Kudus itu ada. Dari ada. Kejadian 1 kan ada di situ tertulis bahwa mengatakan bahwa yang roh Allah melayang-layang. Nah, iya betul. Kalau itu baca itu. Ya, ada kan? Ada. Nah, gitu. Setahu saya itu ada. Dan Roh Kudus itu memberikan dampak dalam diri kita. Dari yang kecil. Dari yang hati yang ciut atau hati yang gelisah gitu. Jadi berubah jadi penuh semangat. Semangat, berani. Dari hati yang ragu-ragu. Oh gitu. Jadi berani, jadi pasti karena ada Roh Kudus. Percaya kepada Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya sangat bikin anak-anak. Sekolah minggu. Iya. Iya, guru sekolah minggu juga. Guru sekolah minggu juga. Betul biasa ini. Oh luar biasa nih. Nah gimana? Kalau yang pernah baca di Alkitab ya kan Tuhan Yesus memberikan pengganti dia sebagai katanya Tuhan mau kasih roh penolong ya itu akhirnya keluarlah hari Pentakosta di mana Roh Kudus itu turun. Nah, yang bingung itu Roh Kudus itu kan turun di hari Pentakosta, tapi di sebelum hari Pentakosta Tuhan Yesus sudah bilang Roh Kudus. Nah, terkadang apa memang harus Tuhan naik dulu baru Roh Kudus benar-benar berkarya di setiap hidup orang yang percaya sama Dia, Om. Mantap ini. Wah, ini luar biasa ini ya, dimana kemarin kita baru merayakan kebangkitan, kemudian Yesus naik ke surga dan dicurahkannya Roh Kudus. Ya luar biasa ya. Dan ada pertanyaan yang luar biasa. Apa hanya di Pentakosta? Padahal yang dulu-dulu sudah ada. Iya. Keren. Gimana? Berani jawab? Bingung ya Roh Kudus. Bingung ya. Jadi dalam Kejadian ya, kitab Kejadian maupun kitab Perjanjian Lama, Roh Kudus disebut dalam bahasa Ibrani ruah. Roh ya. Ruah hagios, ruah yang kudus. Nah, ini. Nah, kemudian ruah Elohim sama roh Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru disebut pneuma. Nah, ya, ini pneuma itu bahasa Yunaninya ya. Kenal tuh sama Yunani? Kenal. Enggak kenal. Yang itu tetangga. Sebelahnya Yunika, Om. Ya, Yunani ponakannya Legio. Ya, namanya Mbak Yunani itu. Itu kayaknya depannya Mbak Yu kan. Mbak Yunani. Nah, ada Mbak Yunika. Ya, Yunika. Ada Mbak Yu Tukiem. Ada Mbak Yu yang lain. Tantenya Tukiem. Itu ponakannya Tante Tukiem tuh kan. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu pneuma. Nah, ini punya arti. Bukan hanya Roh Kudus itu roh yang dicurahkan terus kemudian mengandung arti apa. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama kita belajar tentang arti ruah. Ruah itu mengandung pengertian yang dalam, yaitu apa? Nafas Allah. Nafas yang Maha Kudus. Itu pengertian yang pertama. Berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus dia hidup. Loh, dari tanah liat loh. Oh iya betul. Iya kan, dari tanah liat. Iya betul. Diciptakan dari tanah liat toh. Amin. Makanya kita aman-aman aja, nggak pernah punya masalah. Karena diciptakan dari tanah liat. Loh, kalau diciptakan dari tanah sengketa, tanah kuburan, beda. Ini banyak masalah. Kalau tanah sengketa itu pasti banyak masalah. Kalau tanah kuburan berarti ada roh kejahatan, roh kegelapan. Jangan dari roh kuburan. Iya. Jadi kematian apapun dari tanah liat, terima nafas Allah, hidup. Amin. Jadi
ruah itu punya arti yang sangat dalam. Pertama, dia adalah nafas yang Maha Kudus. Ya, apa yang mati ketika Roh Kudus ada, hidup. Amin. Nah, yang kedua yaitu apa? Angin, wind. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin. Berarti apa? Nggak nampak tapi berdampak. Ya kan? Ada itu. Tapi lain dengan yang keluar dari bawah itu nggak nampak, tapi itu berdampak juga loh. Di sekeliling. Itu dampaknya dari kita khusyuk ibadah jadi gini. itu dampak, itu sangat berdampak. Itu dari begini kan udah khusyuk ibadah, tahu ada angin yang tidak enak tadi jadi begini. Lain itu. Saya rasa itu nggak ada di gereja kita. Angin kejahatan itu. Itu angin kejahatan itu. Tidak nampak tapi berdampak. Artinya ini berbicara tentang kekuatan. Kekuatan Allah yang mampu menerobos. Contohnya apa? Laut terberau, sikat habis, terobos angin terbelah. Ya tuh. Ini jadi Roh Kudus itu ada kekuatan Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berarti dia ada kekuatan Allah itu. Nah, yang ketiga, arti daripada ruah itu apa? Inspirasinya Allah, pikirannya Allah. Ini pola pikirnya Allah itu ada. Yaitu apa? Melalui Roh Kudus. Sehingga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dia dipenuhi dengan pikiran Allah. Hidupnya ya sesuai dengan apa yang Allah mau. Berarti kalau suka mikirin kejahatan itu nggak ada roh Allah. Jangan sampai itu Om ya. Nah betul. Cepat-cepat bertobat. Ujungnya ke situ. Ujungnya ke situ. Jadi kalau ditanya Roh Kudus itu ada atau enggak, dari dulu sudah ada. Cuma bedanya Roh Kudus zaman dulu itu keluar masuk. Aduh, ada lagunya. Mari masuk. Lu keluar masuk. Penyebab keluar masuk itu apa? Ya. Gimana, kalau di dulu dosa. Orang berbuat dosa enggak dapat perkenanan Tuhan, ya Roh Kudus meninggalkan dia. Contohnya Saul. Betul. Nah, Yesus datang ke dunia ini, dia buktikan dia Allah dengan dia bangkit dan naik ke surga, dan kemudian apa? Dia curahkan roh itu. Artinya apa? Sudah berbeda. Yaitu kita dimeteraikan, kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita terima Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, dan itu sekali seumur hidup. Amen. Sudah lain lagi di Perjanjian Baru, Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Sudah tidak keluar masuk lagi. Nah, indikatornya apa ini? Itu yang bikin saya deg-degan sekarang. Yang bisa kelihatan. Nyatanya apa ya? Nah, coba gimana nih indikator? Menurut Mbak Ebi gimana ini indikatornya? Iya. Indikator itu salah satunya adalah, kalau menurut saya ya, kita yang punya Roh Kudus itu, saat kita mulai berpikir yang jahat, merancang yang jahat, itu ada seperti bisikan atau ada dalam hati pikiran kita, jangan seperti itu. Jangan. Ada puji Tuhan, saya ada nih. Pernah sekali Om, terus tiba-tiba dalam hati tegur, bertobat. Langsung luar biasa. Sembah Tuhan. Langsung saya pernah tuh Kak. Pernah tuh. Nah, iya, terlintas pikiran yang jahat. Tapi ada juga loh yang lucu gitu. Tapi itu Om. Lah lihat mangga tetangga pengen, sudah ada bisikan, malah diajak ngobrol. Mau ngambil mangga tetangga, bilang dalam nama Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Itu kayaknya itu cara pemanfaatan Tuhan Yesus yang salah itu. Dia kan mau katanya kan Yesus dimanfaatkan. Tuhan Yesus berkarya dalam segala hal, dalam membenarkan diri itu. Iya, itu namanya pembenaran. Tapi banyak loh ya. Lo enggak sadar, kita enggak sengaja kadang-kadang. Mau korupsi dalam nama Yesus. Aduh, jangan. Semoga benar gitu lah. Pertanyaannya pada saat seperti itu, ada ndak, kroso ndak, rasa berdosa, rasa bersalah itu ada ndak? Berarti ada salah satu. Apalagi yang kedua Kak. Yang kedua apa tuh?
Ya satu aja lah dulu. Satu. Kita tanya Bapak aja. Tapi katanya gini Om, saya kan masih dalam tahap pembelajaran juga ya, saya baca kitab, dengar firman, kan baru bertobat 2021 kan. Gitu ya. Masih di hashtag yang sama 2001 jadi terang. Yang sebelumnya udah lupakan. Lupakan aja. Lupakan. Iya, katanya setiap orang yang memiliki Roh Kudus bertabuk. Apa itu Om? Ya, bertabuk. Jangan. Enggak. Yang saya pernah dengar, saya pernah baca ya kan, katanya kalau setiap pribadi manusia yang memiliki Roh Allah, Roh Kudus di hatinya, pada saat orang melihat ini enggak sih Feby yang dulu, ini enggak sih Andreas yang dulu, kok beda ya? Katanya karena kalau sudah mengizinkan Roh Kudus berkarya di hidupnya, orang lain melihat kita tuh berbeda dari kelakuan kita yang dulu. Nah, itu saya belum dengar lagi orang nilai saya begitu Om. Gitu. Jadi gini, kita sudah terima Roh Kudus atau belum? Simple sebetulnya. Indikatornya simple, nggak usah susah-susah. Kuncinya apa? Sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi belum? Amin, sudah. Oh, sudah. Lah pada saat you terima, maka saat itu you dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Anggap ya. Dibaptis dengan Roh Kudus itu sekali untuk seumur hidup. Selama-lamanya. Amin. Nah itu jadi indikator pertama, Yesus sudah ada dalam diri kita belum? Yesus sudah jadi bagian menjadi Tuhan dalam hidup kita belum? Itu. Nah, indikator yang kedua, kita perlu dipenuhi terus-menerus. Ya, dibaptis sekali seumur hidup, tapi dipenuhi bisa terus-menerus. Itu. Continue. Nah, continue aja. Yaitu apa? Orang kan jatuh balik dalam dosa. Pada saat jatuh, bertobat, minta dipenuhi terus. Nah di situ, pada saat kita dipenuhi, maka tanda-tanda yang tadi dibisikin, ada rasa sesuatu, lah itu ada kuasa menyertai kita. Amin. Walaupun satu bersyukur masih ada. Walaupun satu ya kan, bersyukur saya masih ada. Takut Om kalau yang penting udah bertobat dulu ya. Takut Om kalau ditinggal sama Roh Kudus Om. Iya, yang penting jangan menghujat. Begitu kita menghujat Roh Kudus sudah selesai. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu. Mantap. Jadi dalam hal ini luar biasa ya. Kita bisa ada di sini semua juga karena Roh Kudus. Amin. Kita bisa ngomong juga karena Roh Kudus. Ingat loh, arti dari ruah Elohim. Itu apa tadi? Nafas Allah yang Maha Kudus. Nafas ilahi. Ya ini. Hidup apa mati? Hidup ini bisa ngomong ini. Bisa ngomong. Nafas itu memberi kehidupan. Nah, tetapi dalam konteks Roh Kudus yang diberi kehidupan apa? Rohani kita. Ini rohani kita. Roh kita menggebu-gebu untuk cari Tuhan enggak? Roh kita itu ada kerinduan terus menerus ketemu Tuhan enggak? Lah itu indikasinya. Kalau kita menggebu-gebu mau dengar pujian penyembahan itu termasuk nggak? Itu salah satunya. Karena kuncinya kan kalau datang dari Tuhan kan pengennya kembali ke Tuhan lagi. Oh iya betul. Betul nggak? Betul. Iya betul Om ya. Ya senang saya. Ini datangnya dari Tuhan, ya pengennya kembali ke Tuhan lagi, ya pengen ketemu Tuhan lagi. Lah kalau malah kita sepertinya malah justru menjauh dari Tuhan, lu ya tanda tanya. Enak. Dari Tuhan atau dari mana? Nah, punya pacar, contohnya, punya Pertanyaannya, pacarmu itu bawa kamu dekat sama Tuhan atau malah menjauh dari Tuhan? Kalau itu membawa kamu dekat sama Tuhan, itu berarti dari Tuhan. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Iya. Tapi kalau itu justru membawa jauh dari Tuhan, wah hati-hati. Itu. Puji Tuhan Om, pacar saya membebaskan saya. Untuk ibadah. Membebaskan dari belenggu. Tidak terikat saya sama pacar saya kan, tapi tetap ya kan punya jalinan. Oh gitu. Gitu ya. Anak muda udah nikah. Oh iya. Membebaskan. Harusnya nggak cuma sampai membebaskan, tetapi juga membawa kamu ke Tuhan. Amin. Berarti ya bersama-sama ke Tuhan ya. Lengkap. Komplit. Kompak.
Bisa. Ini luar biasa Aan ini. Ini kenapa ini saya? Saya merasa saya dihakimi. Enggak penghakiman. Tapi kalau cuma tembak tempat. Waduh, puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan saya memiliki orang-orang yang selalu mengingatkan saya di sekitar saya, mama saya, Kak Denny, Om Kris, Tante Betty yang suka DM saya, ingat Tuhan Yesus ada. Puji Tuhan Om, saya punya mama rohani kayak Tante Betty itu kadang nge-share video-video firman. Bersyukur saya. Biar tetap connect dengan Tuhan. Karena yang dari Tuhan datangnya dari terus Tuhan. Kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Wow. Tapi salah satunya juga itu Om ya, kita kalau punya Roh Kudus juga harus bisa jadi saksi ya. Harus. Katanya kan kalau kau memilih Rohku, kau bisa jadi saksiku di mana pun kau berada. Betul. Iya. Kalau Roh Kudus itu turun atasmu, maka kamu akan diberi kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Menjadi kesaksian kan? Di mana? Yerusalem, Samaria, sampai ke Yudea. Sampai seluruh dunia. Sampai sebuah. Nah ini loh, banyak lo guru-guru sekolah minggu yang kadang-kadang ngajarinya ndak komplit. Contohnya cuma sampai Yudea tok lo tadi lo. Terbatas sampai seluruh dunia. Sampai ke seluruh dunia. Sampai kayak lagu-lagu juga kadang-kadang juga. Iya tuh. Kalau masalah ya ada juga Om yang saya sampai sekarang saya masih ingat sampai sekarang. Apa tuh? Guru sekolah minggu saya dulu ngajarin Yunus itu dimakan ikan paus. Ternyata saya baca firman lagi nggak ada namanya ikan paus, ikan besar. Waduh. Terkadang saya terkecoh tuh. Ibu guru sekolah minggu saya tuh dulu di Kota Baru. Pada saat Yesus lahir itu juga. Oh iya, kenapa tuh Om? Cuma berapa orang? Orang majusnya ada berapa? 3 orang katanya. Iya katanya. Ternyata di Alkitab nggak dijelaskan 3 orang. Cuma bawaannya cuma 3 macam. 3 macam. Raja bawa sak uplik. Tidak mungkin. Nah, memang perlu ada seminar guru-guru sekolah minggu. Ini kok kita ngomong-ngomong malah ngomongin guru sekolah minggu. Iya, kebetulan guru kan. Indikator. Gara-gara nyampe Yudea tok ini. Gara-gara lupa sampai ke ujung bumi. Iya, aduh. Jangan-jangan pencipta lagu itu pada lupa ya. Tapi ya kadang banyak sekarang ya kan para saksi-saksi Kristus itu cuma nyampe di Yerusalem aja sudah nyerah. Yerusalem kan yang terdekat kan berbicara tentang keluarga. Kalau benar-benar ada Roh Kudus ya kan keluarga itu jadi berkat buat keluarga. Jadi berkat jadi keluarga, di keluarga harmonis kan ada Roh Kudus. Anda cuma sampai Yerusalem aja Om, kan nyampe luar rumah. Betul. Di dalam aja kadang-kadang masih belum bisa jadi berkat kok. Yerusalem aja masih kadang-kadang goyang-goyang. Apalagi mau keluar ya. Kemarin kan Mama pas ulang tahun Mama kesaksian Om. Kesaksian katanya. Saya bersyukur udah Tuhan sertai selama 67 tahun. Kan saya baca juga saya setelah baca tentang Roh Kudus, saya jadi keingatan tanda-tanda Roh Kudus itu menyertai orang-orang benar. Tuhan berikan perbedaan antara orang yang mengikuti dia, Tuhan sertai dia. Itu kan Mama ngomong gini kan. Banyak lah diomongin Mama, tapi kebanyakan itu ini saya nusuk saya. Oh gitu. Iya. Merasa ditusuk. Iya sakit gitu. Tapi saya tahu itu Mama bercanda ya kan. Terus saya kepikir berarti selama ini saya menarik Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus kurang banget ya kan. Harusnya lebih lagi menarik Roh Kudusnya. Biar nanti jadi saksi di Yerusalemnya akan berhasil, baru nanti keluar dari Yerusalem baru ke tempat lain. Semangat bro. Semangat dong. Mantap. Luar biasa. Kamu sampaikan mamamu ya selamat ulang tahun. Iya. Udah 67 Om Mama tuh. Dan 67. Iya 67 tahun. Saya ingat firman Om di mimbar kan. Almarhum Mama Om tuh suka berdoa buat anak-anak. Mama tuh gitu juga habis berdoa tapi berdoanya mundur.
Iya, Aan dulu, baru anak ketiga, anak keempat, baru anak pertama. Saat tanya mama kenapa doanya nggak dari anak pertama? Ya, yang terdekat dulu mama doakan, baru nanti yang jauh. Gitu. Mantap. Luar biasa. Menyenangkan orang tua tuh. Itu salah satu tugas yang Roh Kudus ada itu kan, kita bisa menyukakan hati orang tua juga. Iya, tapi dompet saya suka kosong. Gara-gara suka nyenangkan mama. Menyenangkan orang tua tuh bukan cuma dengan kenapa? Dengan pelayananmu kepada orang tua. Gimana Pak? Mama itu nurut sama orang tua. Maunya gitu Kak? Ya nurut lah. Mungkin karena Aan kebiasaan bebas kali ya, sebelum ada mama, terus pernah tinggal di Surabaya, karena keseringan bebasnya itu akhirnya kalau nggak ada yang kontrol. Bukan. Kalau ada tapi Aan bersyukur loh ada mama itu, bersyukur sekali. Gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong yang ulang tahun mamanya ya. Iya. Tapi yang punya jam baru kok. Ini jadi topik akhirnya. Kayaknya gini tuh. Iya. Ini jadi kaku tangannya tuh kayaknya. Kan begini. Luar biasa kok, dari tadi kok gini-gini terus saya nggak paham aku. Ternyata ya. Mamanya ulang tahun, beli hadiah. Kembali. Luar biasa. Jadi mamamu yang ngasih hadiah kamu gitu? Bukan. Ya? Bukan. Untuk menyukakan beli sendiri. Luar biasa. Oke, jadi intinya kita hidup itu karena anugerah, dan kita bisa berjalan, kita bisa bernapas, kita bisa dari tempat ini, itu semua karena anugerah. Amin. Jadi kembali ngobrol tentang Roh Kudus tadi. Kita nggak tahu nih sampai Roh Kudus sampai ulang tahun itu ya. Iya. Itu salah satu yang hal yang luar biasa. Nah, jadi gimana? Masa Sejauh ini kan saya sangat bersyukur sekali memiliki Roh Kudus. Ini penting buat anak-anak muda yang di zaman-zaman sekarang, di masa-masa sekarang yang sangat jahat. Roh Kudus itu sangat diperlukan bagi pemuda-pemuda. Karena tanpa Roh Kudus kalian pasti bimbang, tanpa Roh Kudus kalian kacau, pasti kacau, percaya sama Kaan. Karena Kaan pernah ditinggal sama Roh Kudus, kacau. Rasanya nggak enak ditinggal sama Roh Kudus itu. Mau ngapa-ngapain susah. Mau ngapa-ngapain tuh ragu. Tapi sekarang punya Roh Kudus, Kaan jadi bebas gitu. Bukan merasa dimerdekakan Pada saat berjalan ke sana, Tuhan tuntun Aan dengan Roh Kudus. Aan percaya Roh Kudus menyertai Aan. Hati plong, nggak ragu. Waktu Aan mengambil tindakan, Tuhan tuntun Aan dengan Roh Kudus. Aan mengambil tindakan seperti ini dalam pekerjaan Aan. Nggak ragu mantap gitu. Mantap, pokoknya penting lah Roh Kudus itu di hidup kita, apalagi di hidup Aan. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Tapi ngomong-ngomong, Roh Kudus yang ninggal ke Aan atau Aan yang ninggal ke Roh Kudus itu? Iya, awalnya kan Roh Kudus itu tadi menegur kan. Iya. Kan berasa tuh deg mau berbuat jahat kan. Iya. Ini udah ditegur sama Roh Kudus. Tetap aja. Jangan. Ya, tetap aja. Itu bukan Roh Kudus ninggal. Iya, tapi sampean ndablek. Iya. Emang jangan sampai tinggalin Roh Kudus ya. Tarik terus hadirat Tuhan untuk dapat Roh Kudus. Itu penting. Itu bentuk bentuk penolong yang setia, yang benar-benar ada di samping Tuhan Yesus ya kan. Mereka satu kesatuan kan, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di hidup kita. Amin. Roh Kudus luar biasa loh, dia memberi penghiburan. Iya betul. Dalam situasi kondisi yang saat sedih dan macam, dia beri penghiburan. Roh penolong. Iya. Dia nuntun kita, luar biasa itu. Kadang kalau kita nggak mampu kalau diberikan kekuatan, kadang kan juga ingat-ingat ya kan katanya ada 7 buah roh ya Kak. 7 berapa tuh? Ya kan 7 buah roh. Nah terkadang berapa sih? 9. Nah kan kurang 3 kurang 2 ya. 9 buah roh. Terkadang cek lagi kan dicatat di HP apa sih buah-buah roh. Di antara ini semua ada nggak ya kan? Kalau nggak ada ini harus begini. Gitu saja. Kalau nggak begini
percuma Tuhan sudah mati di Kalvari, kan? Sudah menurunkan Roh Kudus ke dunia percuma. Betul. Jangan sia-siakan. Sudah ada kasih belum? Mengasihi saya sudah. Udah. Ya sudah, tidak ada lagi dendam dengan siapapun. Sempat ada Om. Gitu. Iya. Sama nyamuk. Langsung cetek. Bikin Aan berdarah. Oke. Ya, luar biasa. Sudah ada murah hati belum? Ya, sudah ada kayaknya. Kayaknya. Dikit segini Om. Kalau segini masih ada jarak berarti banyak. Kalau segini enggak ada jarak. Enggak ada jarak jadi bingung. Iya. Masih suka marah dah. Masih gini Om. Ini kan indikator katanya buah-buah roh. Itu tanya satu-satu. Betul. Segini. Oh gitu ya. Terus kemarin habis marahan. Wah. Kadang waktu terus ditegur kan sama teman. Ngapain kau marah? Nah, terus saya kasihan. Terus yang saya marahin saya WA, bro maaf ya. Ya Pak Andreas nggak apa-apa. Saya yang salah Pak. Gitu. Marah-marah. Biasa Kak petugas. Oke lah. Luar biasa ya dalam penyertaan Roh Kudus, nantiasa kita pasti akan luar biasa. Amin. Dia bersifat tidak kelihatan, tetapi dia ada berdampak. Sifatnya penuh kasih, ya luar biasa, sehingga kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan punya dampak buat banyak orang. Luar biasa, ini pasti ini ya toh. Tapi parameternya tadi apa? Bagaimana kehidupan kita dan indikatornya apa tadi? Buah roh. Sudah percaya Yesus. Oh iya, Yesus. Dipenuhi terus. Orang baik itu banyak. Orang benar. Orang baik itu banyak. Orang benar banyak. Oh banyak juga sih. Tapi yang dibenarkan Allah itu iya. yang penting. Itu bedanya. Betul. Orang baik banyak, orang benar banyak. Nyatanya dia itu dalam benar, hal-hal yang benar, nggak pernah mau korupsi, nggak pernah mau macam-macam ya. Nggak ada dalam kejahatan, ada itu benar kan? Itu benar Om. Tapi pertanyaannya dibenarkan Allah enggak? Ini. Iya sih. Nah, orang yang punya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia dibenarkan Allah. Amin. Kenapa? Karena Allah nggak melihat kita. Yang dia lihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena Yesus kita dibenarkan. Nah, jadi Roh Kudus itu memeteraikan hidup kita sehingga menjamin kita untuk kita bisa alami kuasa Tuhan. Amin. Ketemu sama Tuhan. Enak. Iya, jadi luar biasa. Kita sudah banyak ngobrol-ngobrol. Yang ringan-ringan aja lah ya. Kalau pengen yang lebih berat lagi ya dengar khotbahnya. Dengar khotbah saya. Jangan lupa dengar khotbahnya Pendeta JKI Blessing Family. Cuma ada di YouTube-nya JKI Blessing Family. JKI Blessing Fam. Fam. Oke. Ya, JKI Blessing Fam. Yang penting itu jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, dan jangan lupa komen. Share. Biar berkat Tuhan tidak di sini saja tapi dibagikan di mana-mana. Ya, di dalam ibadah kita nanti di situ kita banyak belajar ya. Amin. Itu lebih dalam lagi. Kalau gini kita ngopi bareng aja. Ngobrol firman aja ya. Luar biasa. Saya terus berdoa untuk Mas Aan semakin luar biasa. Siap promosinya? Ya. Kemana Om? Loh, nek promosi itu pindah saya kira promosikannya, maksudnya promosikan apa? Saya pindah. Ya, balik Banjar. Amin. Siap masuk Banjar lagi. Doain Om, ada perwira di kapal patroli, ada 1 jabatan kosong. Doain saya ke situ. Amin. Siap. Jadi ya. Amin. Ketika kamu dekat seru sama Roh Kudus, libatkan Roh Kudus yang membawa kamu dalam terobosan itu. Jadi yang mustahil. Nah, betul promosi. Oh iya betul Kak. Salah satu itu tidak mustahil. Tuhan bawaan selalu melalui Roh Kudus. Kan setiap kali ditanya, Mas Andreas saya pindah ke sana ya. Terus di hati jangan ditolak. Ya ini. Siap Pak, siap. Akhirnya
Tuhan kasih perbedaan kan. Covid menyerang ya kan. Kita terisolasi di Marabahan. Puji Tuhan. Tapi saya masih sempat kena kemarin. Iya. Sempat ya. Puji Tuhan Om kan. Dengar berita yang lain pada tumbang mana-mana. Tuhan masih sayang sama. Masih sayang. Luar. Saksian ini. Gimana waktu kamu dapat waktu pertama itu tanda-tanda sudah kan di-share sama kakak. Tanda-tanda orang Covid itu tenggorokan sakit. Sendi-sendi pada linu, tapi waktu itu An berdoa An patahkan dalam nama Yesus ya kan. An nggak kena covid, pagi berdoa ya kan. Saking karena khususnya berdoa ini nggak tahu sih Om ya itu bener apa enggak ya kan. Jadi kata nenek yang bersih rumah di sana itu di rumah ada penunggunya. Mungkin karena keasikan menyembah, keasikan berdoa, dia muncul depan Aan Om. Nggak tahu itu bener apa enggak, tapi ngapain nih orang di sini sih, dia bilang. Mukanya serem Om. Ngapain ya? Tapi karena masih manusia juga, kayak ceritaan dulu waktu ada mati lampu, bunyi-bunyi Aan malah kabur. Nah ini Aan malah stop berdoa. Bukan ngusir setan, tapi malah diusir setan. Nah ini malah kebalik lagi, Aan malah buka mata. Apa tadi ya yang Aan lihat? Nggak usah, balik berdoa lagi. 3 hari berikutnya malah tambah parah, tambah sakit. Aan kasih minum air air garam atau air panas, kumur-kumur sama air panas, nggak berkurang juga. Mungkin radang kata. Tapi panasnya Covid itu beda dengan panas demam biasa Om. Kalau yang Aan rasa dia datangnya pas sore gitu, udah mulai senja dia mulai panas. Langsung ketuk pintu, dok. Bukalah, aku pengen masuk. Itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus mengetuk pintu hati. Sore gitu ya, dia tahu waktunya gitu sore. Mungkin itu yang Aan rasakan. Kan? Gitu. Terus kayak mulai sakit. Tapi kalau puji Tuhan nggak ada sesak napas, nggak ada sesak napas. Tapi itu panasnya Om, makin hari makin menderita panasnya, bikin gitu. Beda sama demam lah. Akhirnya Aan ini inisiatif, kok kayak ada yang beda gitu ya. Makan nggak ada rasanya. Tapi kan patahkan dalam nama Yesus itu bukan Covid kan. Datanglah ke Suaka Insan, ya kan? Berobat rumah sakit Suaka Insan. Katanya, Pak ini Bapak punya tanda-tandanya. Bapak lebih bagus swab, lebih memastikan. Oke, swab pertama jebret, swab kedua dilaksanakan, ya kan. Dapat calling di tanggal 1 Oktober 2020. Dapat calling, tanggal 2 Oktober. Halo Mas Andreas, Aiser Mongok katanya. Iya, saya dari Puskesmas Lambuan katanya. Ini mau menyampaikan hasil swab Bapak. Oh ya. Ini hasil swabnya alhamdulillah Bapak positif. Bapak di swab pertama negatif. Puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Tapi Pak ini ada swab kedua loh Pak. Bapak positif. Nggak yakin Aan. Aan nggak ngerasa apa-apa kok. Makan sudah enak kan. Langsung Aan ke tempat Ceta ke Prodia. Coba di swab di situ. Tapi karena Aan sudah ragu. Kemarin kesini cetak juga. Oh iya ada cetak. Sempat juga ya. Kemarin ya. Akhirnya Aan sambil nunggu itu Aan minta diisolasi di Kayu Tangi. Nah terus cetak WA Aan, kamu positif Aan katanya. Nggak apa-apa Aan sudah diisolasi. Oh iya kan diisolasi di Kayu Tangi. Nah tapi di masa-masa isolasi itu 3 hari aja isolasi. Di Lakban 3 hari dan itu bukti penyertaan Tuhan yang sungguh nyata ya kan. Aan bebas dari Covid. Amin, luar biasa. 3 hari aja Aan rasa, terus hari berikutnya gue bosan, udah pengen keluar aja. Pengen cepat makan enak ya kan. Semua Aan calling mama, Kak Deni ya kan. Aan calling suruh kirim makanan enak. Gitu. Biar cepat berlalu ya. Buat happy. Ya. Puji Tuhan, tante juga kirim obat kan, vitamin. Terima kasih mama rohani saya. Perhatian banget. Mantap. Nantilah Aan kirim masak kecap babi. Jepang. Sama RW. Ya, Jepang viral itu. Jepang ya. Lucu itu. Apa aja yang diomongin sama Pak Presiden kita tuh jadi viral. Kita doakan lah selalu. Lupa ya, yang memviralkan itu lupa.
kalau di hari raya tanggal 13 itu kan bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Iya kan? Betul. Jadi hari itu bukan hanya momennya mereka tapi juga momen kita. Makanya Bipang keseleut masuk. Padahal Bipang enak. Terus terakhir lagi kan Pak Jokowi ngomongnya di terakhir tuh. Kan nggak salah. Nggak salah. Sama kok ya, luar biasa. Tapi jauh Ambawang sana di Kalimantan Barat. Iya. Luar biasa ya, tapi itulah ya. Luar biasa masaan dan alami kuasa mujizat Tuhan ya. Amin. Sudah disembuhkan dari COVID, sudah dibebaskan dari COVID. Wah, keren. COVID sudah takut sama udah divaksin. Wah, udah divaksin ya. Luar biasa. Saya kira kalau ada Roh Kudus. Apalagi ada Roh Kudus ya kan. Vaksin itu dari dalam, dari buat tubuh. Dari tubuh. Roh Kudus untuk rohani. Vaksin sama. Itu vaksin yang lebih hebat dari vaksin Sinovac. Nah, tapi tetap jalannya dengan hikmat dan iman harus sejajar. Hikmat dipakai, iman dipakai ya kan. Tapi asik loh sama Tuhan Yesus itu. Asik. Pasti. Apa? Tuhan Yesus tuh izinkan kita work by faith dan pakai hikmat. Iya. Kalau mau jalan pakai iman, monggo Tuhan sertai. Pakai hikmat ya juga Tuhan sertai juga. Luar biasa. Asal masih dengar firman. Jangan dengarkan lagu yang jangan dengarkan yang bukan firman. Iya. Ya di sini kopi. Tetap di kopi. Tetap di kopi. Kopi. Iya. Luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan ya. Oke, terima kasih sekali kehadiran Mas Ganteng dan Mbak Cantik yang sudah boleh mengisi obrolan firman ini ya. Saya juga terima kasih. Kita sudah ngopi bareng ngobrol tentang firman, luar biasa. Saya terus berdoa buat Mas Aan terus jadi berkat. Amin. Roh Kudus terus memenuhi hidupmu, membawa kamu promosi. Amin. Balik ke Banjarmasin. Yes. Ada kapal yang kosong tadi toh, kiranya masuk. Ya. Amin. Dalam nama Yesus jadi. Ya. Tapi jangan lupa Tuhan ya. Pelayanan terus sudah. Wah, luar biasa. Saya berdoa itu ya. Tinggal tunggu nanti waktunya tepat. Iya betul. Ya. Saya yang percaya itu Om, Tuhan itu selalu tepat ngasih waktu buat Aan. Iya betul. Dan tidak pernah ragu akan. Yes, harus. Ya, saya juga berdoa untuk Mbak Febi, luar biasa. Ya, diberkati Tuhan. Terus luar biasa ya. Wah, Roh Kudus nuntun. Amin. Mulai menghadapi anak-anak ya, TK-TK ya, luar biasa. Tapi sekarang menghadapinya melalui virtual ya. Iya, online. Luar biasa. Tapi saya percaya diberkati ya, luar biasa. Dimana kalian bekerja juga diberkati ya. Dimanapun kalian ada nih nanti juga jadi berkat. Amin. Ya, jadi berkat luar biasa. Dahsyat sekali. Terima kasih ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kopi pahit, kumpulan orang-orang penuh inspirasi paling hit. Haleluya. God bless you.